Magelang hari ini. Halo warga Magelang, kembali berjumpa dengan Glenn Rivaldo dalam Magelang hari ini. Warga Magelang, pelajar di SD Negeri Banyu Urip 2 Tegalrejo mendapat tugas untuk membawa air bersih dari rumah masing-masing saat berangkat ke sekolah. Hal tersebut terpaksa dilakukan menyusul mengeringnya sumur di sekolah akibat kemarau panjang. Kepala sekolah mengungkapkan, instruksi tersebut dikeluarkan sejak seminggu yang lalu. Akibat sumur kering, praktis kebutuhan air bersih para siswa dan guru tidak terpenuhi. Namun pihaknya mengatakan, instruksi tersebut tidak bersifat memaksa dan hanya sementara saja hingga air sumur kembali normal. Sementara itu, Gubernur Jateng geram dengan sikap para penambang pasir Merapi yang beroperasi tanpa mengindahkan keselamatan masyarakat. Beliau menilai aksi penambangan liar tersebut tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengancam jaringan infrastruktur pemerintah. Menurutnya, para penambang nekat merusak tanggul pengaman banjir lahar tanpa bisa dikendalikan oleh aparat terkait. Hal ini bisa dijumpai di sejumlah alur sungai mulai Kali Pabelan, Kali Putih hingga Kerasak dan Bebeng. Selain itu, sejumlah penambang juga beroperasi di sekitar jembatan yang dibangun pemerintah dengan biaya sangat mahal. Idealnya, kawasan sekitar jembatan terlarang untuk areal penambangan karena bisa mengancam bangunan tersebut. Sementara itu, penahanan Wakil Ketua Dewan Jateng yang menjadi tersangka kasus korupsi dana bansos dipindah dari Kota Magelang ke Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane, Semarang. Pemindahan dilakukan karena proses penyidikan sudah selesai dan akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang. Pihak Riza mengaku sudah mendapatkan pemberitahuan tentang pemindahan tersebut dan saat ini menunggu proses hukum lebih lanjut. Warga Magelang, untuk mengembangkan objek wisata Taman Kiai Langgeng, pengelola tempat wisata tersebut membuka untuk investor yang bersedia menanamkan modalnya. Alasannya, untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, TKL harus berbenah dengan menambah berbagai fasilitas. Untuk itu, pengelola mempersilahkan investor menanam modal mereka untuk menambah wahana permainan ataupun meningkatkan fasilitas yang sudah ada. Warga Magelang, Polres menangkap basah seorang pengguna ganja yang sedang menghisap ganja di tempat parkir Puskesmas Salaman. Saat itu juga, tersangka langsung digelandang di tahanan Mapolres di Sawitan. Dari tangan tersangka, polisi menyita 3 paket kecil ganja dan 1 linting bekas rokok yang telah dihisap. Berdasarkan keterangan tersangka, ganja tersebut diperoleh dari teman tersangka yang berdomisili di Jakarta. Warga Magelang, musim kemarau mengakibatkan 4 dari 7 sumber air PDAM kota debitnya menurun. Penurunan tersebut sekitar 30 hingga 50%. Untuk itu, PLT Direktur PDAM mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air. Pihaknya juga sudah menyiapkan mobil tangki air untuk membantu pelanggan yang membutuhkan air bersih. Namun, sampai saat ini belum ada pelanggan yang meminta drop air ke PDAM. Warga Magelang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang menggelar pelatihan untuk 21 kelompok relawan. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas relawan dalam menangani situasi darurat bencana. Selain itu, hal ini juga menjadi langkah awal untuk menata komunitas relawan yang bermunculan pasca erupsi dan banjir lahar. Warga Magelang menduga ada pemalsuan dokumen terkait SK Wali Kota. Seorang warga kampung Karanggading melaporkan Wali Kota ke Polresta. Pelapor bersama kuasa hukumnya membawa data-data yang mendukung laporan tersebut. Dia juga mengajak 2 orang saksi untuk memperkuat laporannya tersebut. Pihak kepolisian juga berjanji akan mengusut dugaan kasus pidana tersebut. Terima kasih masih bersama Glenn Rivaldo dalam Magelang hari ini. Warga Magelang mengantisipasi aksi terorisme yang marak terjadi di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir. Polresta dalam waktu dekat akan mengadakan razia gabungan dan peningkatan kewaspadaan dalam berpatroli. Kabag Humas Polresta mengatakan razia tersebut akan melibatkan berbagai fungsi keamanan dan ketertiban lainnya. Masyarakat juga dihimbau untuk berpartisipasi dan lebih peka terhadap kejadian yang janggal di lingkungan sekitar. Warga Magelang, Pemkot telah menyiapkan dana 100 juta untuk pergola atau taman merambat di berbagai kawasan jalan protokol kota. Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota mengatakan, pergola akan direalisasikan tahun ini dalam rangka meningkatkan ruang terbuka hijau di kota. Sebab jumlah pergola di kota saat ini baru mencapai 30%. Berita terakhir untuk hari ini. Warga Magelang, pembangunan pasar darurat bagi pedagang korban kebakaran Pasar Talun mengalami kendala. Pasalnya, 2 dari 3 lokasi alternatif yang diajukan akan dikelola sendiri oleh pemiliknya.
Bahkan di kawasan tersebut sudah dipasang patok dari bambu. Kondisi ini membuat pembuatan pasar darurat sempat terhambat. Bahkan, Pemkab harus mengadakan pertemuan lagi dengan pedagang untuk menentukan lahan tersebut. Warga Magelang, demikian tadi rangkuman berita-berita seputar Magelang yang sudah kami sampaikan untuk Anda dalam Magelang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Magelang hari ini.